Nah, saya sedang panen periode bulanan ya. Ini untuk mempersiapkan kebutuhan dari pelanggan kita ya. Kebetulan sekali hujan sangat lebat sehingga tidak bisa ditunggu ya sampai hujannya reda ya. Mau tak mau harus dipanen. Jadi nanti kondisinya seperti apa akan kita lihat di video ini. Terus juga saya akan jelaskan bagaimana caranya mengatur periode panen di kolam kita agar bisa panennya bertahap sebulan begitu ya. Terus seperti apa keuntungannya nanti akan dibahas di video ini. Semoga bermanfaat. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Dulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kalian bisa lihat kawan-kawan kita ini tim tempur sedang hujan-hujanan ya untuk menyiapkan orderan ikan hidup ya, ikan nila hidup konsumsi. Tapi ini nggak peduli mau ukuran berapa nih, yang penting masuk 100 gram up diangkat, karena kondisi di tempat penjual memang lagi sangat butuh ikan. Jadi karena pelanggan ya kita harus siapkan juga ya. Jadi ikan-ikan kita yang tadinya sudah kita sortir, karena kan 1 bulan yang lalu kita baru panen nih di akhir Desember kemarin kita panen. Terus sisa sortirannya itu ini baru dibesarkan kurang lebih sekitar 1 bulan. Sudah harus memenuhi orderan lagi karena kondisi di pasar itu tidak ada ikan atau ikannya susah ya. Jadi karena kita menjaga pelanggan, jadi kita bongkar aja nih semua nih ya. Kita ambil dari sini kurang lebih sekitar 4-5 kolam ya, karena kebutuhan untuk malam ini hanya sekitar 500 kg. Dengan asumsi saya itu jumlah tebarnya ini kan setelah sortir itu kurang lebih sekitar 600-an ekor. Jadi kalau misalnya bobotnya sekitar 120 gram sampai ke 150 gram, ada sih beberapa ekor yang 200 gram. Tapi kalau dihitung-hitung saya prediksi di sini nanti cuma dapat sekitar 400-an kilo ya. Jadi kita akan buka lagi kolam di belakang rumah saya, itu memang kolamnya besar-besar ikannya ya, untuk sebagai tambahan saja. Karena memang permintaan dari konsumen kita ini ikannya itu kalau boleh 7 ke atas ya, berarti 7, 8, 9, 10 itu masih masuk karena untuk pasar rumah makan katanya di sana. Nah kawan-kawan mungkin heran kok bisa dipanen dalam kondisi hujan ya. Sebenarnya tidak disengaja nih ya, karena dari tadi pagi juga ini sudah disiapkan. Perlahan-perlahan airnya ini sudah dikurangi semua dan sudah diberok 1 hari sebelumnya ya. Nah ketika kolam sudah ke dasar ya, kurang lebih sekitar 10-15 cm, tinggal angkat dan timbang, itu hujan turun ya. Jadi satu-satunya cara harus memang dikerjakan dan diselesaikan. Kalau kita tunggu sampai hujan reda, yang korban itu akan ikan-ikan ini ya. Karena kebetulan orderan ini kan saya selalu ikan hidup. Jadi memang kita harus memastikan ikan ini sampai ke tempat konsumen dalam keadaan hidup. Nah makanya mau tak mau teman-teman kita, maksud saya tim tempur juga terpaksa harus hujan-hujanan ya, karena ini juga sudah nggak bisa dihindarkan karena kondisi kolam sudah timpas sampai 10 cm nih ke bawah semuanya. Makanya tetap harus dilanjutkan, mau hujan badai pun harus lanjut daripada ikannya korban ya. Nah yang mau saya sampaikan di video kita kali ini itu adalah bagaimana tips atau cara supaya kita bisa mengatur siklus panen kita di kolam ya. Jadi contohnya kita punya kolam banyak, kurang lebih sekitar 20-an kolam misalnya contohnya kawan-kawan. Nah kalau sistem ini kan biasanya ada 2. Yang pertama itu sistemnya ditebarkan secara keseluruhan, terus panennya juga 1 kali. Jadi dia 1 kali tebar 1 kali panen gitu ya. Ya itu model teman-teman yang biasa. Nah kalau saya
Karena kebetulan punya banyak kolam, jadi ini memang siklusnya saya bagi-bagi ya. Kalau saya itu selalu ready ikan ya, minimal 500 kilo itu pasti ready. Jadi memang siklusnya saya atur dengan cara menggrading atau mensortir ikan ini ya secara berkala. Jadi memang tujuannya itu agar saya bisa memenuhi permintaan-permintaan pelanggan atau konsumen yang sudah sering ambil ikan ke kita ya. Nah, di antara dua sistem ini masing-masing memiliki kelebihan ya. Kalau sistem yang pertama itu 1 kali tebar 1 kali panen, itu akan lebih gampang untuk mencari FCR-nya ya, food conversion ratio-nya. Memang kadang-kadang teman-teman melakukan itu agar kontrol penggunaan pakan serta kontrol keuntungan, kontrol biaya itu bisa dipantau langsung. Jadi contohnya bisa dihitung dia di akhir periode berapa total keuntungan, berapa total FCR-nya ya. Karena kan 1 kali tebar terus dipelihara kurang lebih 4 bulan dipanen, ya dihitung langsung gitu. Namun sistem seperti ini punya keharusan atau punya keterbatasan ya menurut saya ya. Kalau kalian menggunakan sistem 1 kali tebar 1 kali panen dengan jumlah kolam yang banyak, maka modal yang kalian gunakan juga harus semakin besar. Dan ini bisa dilihat dari semakin besar ikan, tentunya akan semakin banyak pakan yang dibutuhkan. Jadi kalau contohnya kalian punya lahan kolam itu 20 kolam, nanti di akhir menjelang panen tentunya akan semakin besar pakan yang digunakan ya. Dan dari awal tebar sampai panen kita itu selalu mensuplai ya, memberikan uang terus ke dalam kolam untuk membeli pakan sampai dia panen nanti. Jadi ini membutuhkan pakan yang sangat banyak. Terus secara tidak langsung modal yang kita keluarkan atau yang harus kita siapkan juga banyak. Jangan sampai di akhir-akhir periode ikannya malah nggak makan karena pakannya sudah pada habis atau uang sudah nggak ada lagi untuk beli pakan. Terus di sisi resiko juga akan semakin besar ya, karena semakin hari uang kita semakin banyak masuk ke dalam kolam untuk biaya operasional, terus ikannya juga semakin besar, dan jika terjadi apa-apa bisa jadi modal yang kita keluarkan nggak kembali ya. Jadi memang semakin hari menunggu panen itu seperti menunggu istri melahirkan ya, jantungan ya. Nah, dan itu menurut saya nggak nyaman kalau tipe seperti itu di saya. Dan di sisi lain kekurangannya juga kita harus mencari buyer atau pembeli itu yang siap untuk menampung seluruh isi kolam kita. Jadi nggak bisa bayar eceran lah di situ ya. Dia harus bisa menampung sekian ton karena kita sekali panen itu sekian ton begitu ya. Dan tentunya ini akan membuat harga tawar kita pun semakin berkurang, karena di sisi lain kita butuh untuk segera menjual ikan kita, sehingga kita sisi harga tawarnya juga akan semakin kurang kuat menurut saya. Nggak nyaman lah ya, kita akan berhadapan dengan pengepul nantinya. Nah, hal inilah yang membuat saya itu lebih memilih kolam-kolam saya yang ada sekarang itu saya bagi-bagi ya, saya bagi-bagi periode panennya. Memang di tahap awal itu saya tebarkan secara merata di semua kolam. Setelah itu nanti saya grading lagi berdasarkan ukuran. Terus yang sudah siap bobotnya itu dipanen, sisanya dibesarkan lagi. Dan kolam-kolam yang kosong saya tebarkan benih lagi, begitu seterusnya. Sehingga saya itu bisa dibilang nggak bisa panen secara menyeluruh. Contohnya seluruh kolam saya itu kosong satu hari itu nggak pernah ya. Jadi dia itu biasanya 5-6 kolam panen, 5-6 kolam panen, gitu modelnya. Jadi memang saya nggak menggunakan sistem 1 kali tebar 1 kali panen. Keuntungannya biaya operasional yang saya keluarkan juga jadinya terbantu dengan adanya uang masuk di setiap periode panennya ya. Jadi nggak nunggu panen sampai 4 bulan lebih baru kita kembali uangnya, nggak seperti itu. Jadi saya setiap bulannya pasti akan ada uang masuknya ya. Memang polanya seperti itu, jadi ada uang masuk untuk membantu biaya operasional. Nah, kelemahannya memang kita harus lebih kuat di pencatatan ya. Tapi kalau menurut saya sih pencatatan gampang kok ya. Jadi ikan itu kan kalau diberikan makan sesuai dengan porsi bobot itu pasti ada takarannya. Jadi memang bisa kita hitung dari awalnya itu berapa targetnya gitu ya, target FCR-nya. Nah, di sisi lain biaya yang saya keluarkan juga lebih ringan menurut saya ya, karena kan kalau mengeluarkan secara terus-menerus tanpa uang masuk itu sangat berat menurut saya. Jadi saya pengen usaha yang saya lakukan sekarang ini, usaha hobi ini tetap bisa saya nikmatin sekalipun sudah beralih dari hobi ke usaha utama ya.
Jadi kan saya tetap pengen ini dinikmati dengan santai gitu ya, nggak seperti saya dulu kerja di kantoran ya. Itu menurut saya. Dan tentunya nggak bisa disamakan juga dengan pendapat kawan-kawan ya, terserah mau pilih yang mana modelnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengatur siklus panen ini per periode? Beberapa tips yang bisa kita lakukan itu adalah, satu itu kita harus menyesuaikan ukuran ikan atau ukuran tebar ikan itu di setiap kolam. Tentunya ini dengan menggunakan metode sortir atau grading. Terus jumlah tebarnya juga disesuaikan, semakin besar ikannya jumlah tebarnya akan semakin sedikit. Terus kebutuhan aerasinya juga disamakan dengan besaran ikan. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus kita setel ya. Jadi kolam-kolam ini sudah di setel seperti yang saya tunjukkan di video-video saya. Terus yang kedua itu kita harus tentukan, contohnya kita mau panen 1 kali 1 bulan. Jadi target panennya itu sudah kita buat 1 kali 1 bulan. Terus kebutuhan pasarnya juga sudah kita tentukan. Contoh kalau mau pasar kecil ya disiapkan ikan kecil, kalau mau pasar besar disiapkan ikan besar. Sistem yang saya lakukan ini juga mengharuskan kita itu harus sudah ready stok benih ya. Dan kebetulan kan saya sudah punya unit pembenihan sendiri ya, Raja Nila ya. Jadi makanya memang nggak susah ya. Nah kalau misalnya kalian belum seperti kita, kalian itu bisa sudah menyiapkan beberapa kolam yang untuk memang spesial untuk mengkarantina benih, karena itu sangat penting ya. Karena kalau benihnya cepat beradaptasi di kolam kalian, maka akan cepat juga siklus yang kalian rencanakan ya. Jadi tercapai rencananya, benihnya dijamin aman dan tidak berpenyakit karena sudah dikarantina dulu di lokasi yang sama dengan kolam-kolam kita. Nah yang terakhir pasti teman-teman bertanya seperti apa cara membentuk pasarnya ya. Jika sudah punya banyak kolam, ketakutan untuk tidak memiliki pasar itu akan semakin besar ya, karena takut nanti ikannya mau dijual kemana gitu kan. Ini juga sudah sering saya katakan ke kawan-kawan, jika kalian hanya memiliki 1 atau 2 kolam, mungkin kalian akan susah untuk menjual ikannya ya, karena kalian belum mengenal link-link pembeliannya atau pembeli ikan kalian ya, karena ikan kalian masih sedikit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kolam-kolam kalian semakin banyak, tentunya jalinan relasi juga semakin kuat ya, dan akhirnya pasar akan terbentuk sendiri. Menurut saya sih begitu ya. Dan kalian bisa lihat video di channel Bang Dulo ini, dari awal videonya kolamnya masih kecil-kecil sampai sebanyak sekarang ini, semuanya terdokumentasi dengan baik di channel YouTube kita ya. Bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Dulo, channel khusus budidaya ikan nila, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan jika sudah mau serius di budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol join atau gabung di channel ini, sehingga kalian bisa berlangganan dengan channel Bang Dulo dan mendapatkan video-video privat atau video-video khusus pelanggan ya, serta fasilitas-fasilitas yang sudah saya siapkan khusus untuk pelanggan. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Dulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye.